Oke. Jadi kitab Yohanes ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia melihat dari sudut ilahi, sudut pandang sorga ke bawah, ya. Nah, Yohanes menghilangkan banyak materi dari ketiga Injil yang lain, sehingga Yohanes ini sebenarnya tidak termasuk di dalam kitab Injil sinoptik, ya, karena dia tidak melihat dari sudut pandang yang sama. Tidak disebutkan bagaimana Yesus dikandung, ya, kelahiran, baptisan, pencobaan, pengusiran, roh jahat, transfigurasi, perjamuan terakhir, roti dan anggur, ya, pergumulan Yesus dan kenaikan Yesus. Menurut Yohanes, ya, pesan itu tidak relevan dari apa yang akan disampaikan olehnya. Ya, sehingga pesan dari kitab Yohanes ini sungguh berbeda dari tiga Injil yang lain. Di kitab Yohanes hanya menulis 7 mujizat. Ya. Hampir tidak disebutkan tentang kerajaan Allah. Bahkan hanya muncul 2 kali saja, yaitu di peristiwa Nikodemus dan peristiwa Pilatus. Yohanes ini ada yang mengatakan bahwa kitab Yohanes ini adalah kitab tradisi Yahudinya sangat kuat di situ. Nah, kitab ini bersifat individu karena menggambarkan Yesus secara pribadi berbicara dengan beberapa orang, ya, berbicara 4 mata pada perempuan Samaria, pada Nikodemus pasal yang ketiga, dan juga pada bagian-bagian yang lain. Ya, dari 7, kita kembali lagi sedikit, dari 7 mujizat itu ada 5 hal yang baru. Ya, coba kalau kita kembali dari 7 mujizat itu ada 5 hal yang baru yang diungkapkan oleh Yohanes, dan ada 2 yang diulang. Ya, mulai dari air menjadi anggur. Jadi ada sudut pandang Yohanes tentang mujizat itu, dia hanya melihat hal-hal yang luar biasa saja, yang supranatural, yang bukan mujizat-mujizat biasa. Jadi mulai air menjadi anggur sampai kepada kebangkitan Lazarus. Jadi mengapa Yohanes memilih mujizat yang berbeda? Karena ia melihat bahwa mujizat itu sesuatu yang penting, dan mujizat itu disebut oleh Yohanes sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda, dan tanda-tanda ini menunjukkan sesuatu di luar dirinya. Bukan dalam berarti pemahaman Yohanes tentang tanda-tanda itu, tetapi mujizat itu di luar pemahaman Yohanes yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Jadi ia melihat mujizat dan dia berusaha untuk memahami apa maksudnya. Jadi Yohanes memilih mujizat yang merupakan tanda-tanda yang jelas yang ingin ia sampaikan kepada para pembacanya. Jadi tanda-tanda ini itu akan menolong pembacanya untuk lebih mempercayai Yesus. Karena penekanan Yohanes ini bukan kepada orang yang baru, tetapi kepada para pengikut yang sudah lama. Ya, misalnya ada penambahan Petrus dan pembasuhan kaki, dan ini merupakan sangat sangat penting dalam kitab ini. Tidak ada di Matius, Markus, Lukas tentang Yesus membasuh kaki murid-murid, ya. Dan selain pribadi, jadi ada 7 pernyataan besar mengenai siapa Yesus. Ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia. Dan siapa yang menyampaikan ini? Bukan orang lain, tapi dalam penulisan Yohanes, Yesuslah yang mengemukakan siapa dirinya kepada
orang Israel. Ya, dan bagi Yohanes ini sangat penting. Ya, tetapi dalam Injil Yohanes ada perubahan penekanan. Injil lainnya menggunakan kerangka dari Markus. Ada 30 bulan di Galilea, 6 bulan di daerah selatan. Tetapi Yohanes melihat lebih ke selatan. Ya, apa peristiwa yang terjadi di selatan. Ya, mulai dari 6 bulan itu. Jadi Injil Yohanes berfokus pada apa yang dilakukan oleh Yesus di daerah selatan. Ya, kenapa? Karena 3 kali setahun orang Israel menuju ke Yerusalem dan Yesus pergi ke perjamuan dan ada beberapa pernyataan penting di situ. Jadi fokus Yohanes itu lebih fokus ke kehidupan Yesus di daerah selatan. Gaya penulisan. Tidak ada cerita yang pendek, ya. Bahkan Yesus terlibat dalam argumen-argumen yang tidak ada akhirnya, ya, dengan orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ceramah yang panjang, dan di situ terdapat perkataan orang Yahudi, para ahli Taurat yang berkata, kami mengenal Bapa kami dan kami tidak dilahirkan dari persinahan. Ya, tetapi kemudian Yesus berargumen dengan mereka bahwa ia mengenal Bapanya. Jadi Yesus itu selalu berargumen dengan orang Yahudi, orang-orang selatan, orang-orang Yudea dalam diskusi-diskusi teologis. Nah, jadi ada salah pengertian tentang hal ini selama 2000 tahun ini yang membuat banyak orang Kristen itu antisemitik. Orang Kristen cenderung menyamaratakan bahwa orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus, padahal hanya mereka yang di daerah selatan, seperti di awal saya katakan bahwa hanya orang-orang daerah selatan saja yang membenci Yesus, ya. Dan Injil Yohanes tidak mengandung antisemitisme. Justru Yohanes ingin mengemukakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi di daerah selatan selalu terlibat di dalam argumentasi. Ya, argumentasi. Banyak kali terjadi seperti itu. Cara berpikir orang Ibrani dan Yunani sangat berbeda. Ya, Injil Yohanes memiliki kedua ciri ini. Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes di kota yang sangat Yunani, yaitu di Efesus, di bagian barat Turki, Asia Kecil. Sampai hari ini lagi kota ini lagi digali kembali, sudah ditemukan dan kemudian digali kembali. Nah, orang Ibrani itu berpikir dalam garis horizontal, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi orang Yunani itu juga berpikir secara vertikal, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, sorga dan dunia. Jadi selalu mengaitkan tentang hal-hal yang sorgawi. Nah, 3 Injil lain berpikir dari horizontal, dulu dan sekarang. Tetapi Yohanes kemudian membangun kitab ini dengan cara vertikal, bahwa Yesus itu datang dari atas ke bawah. Terjadi inkarnasi di situ. Nah, jadi orang Ibrani itu memandang dari masa ke masa. Yunani itu berbicara sorga dan dunia. Ya, nah, Yohanes ini merupakan seorang nelayan yang menjalankan bisnis retailnya sendiri sebelum dia dipanggil menjadi murid Yesus. Jadi dia sebagai seorang pengusaha ikan dan hanya dia satu-satunya yang bisa menghubungkan antara selatan dan timur.
daerah Yesus dari daerah Galilea, selatan dan utara dari Galilea dengan daerah Yudea. Karena pengusaha ikan, apa yang dia kerjakan di Galilea, ikan-ikan itu dibawa dan kemudian dijual ke Yerusalem. Jadi sebenarnya Yohanes ini banyak mengenal orang-orang di Yerusalem. Hampir semua rasul berasal dari utara, dari daerah Galilea. Hanya Yudas Iskariot dari daerah selatan. Dan Yohanes ini merupakan penghubungnya karena usahanya itu. Ya, dia seorang nelayan yang kemudian menjual ikan di daerah Yudea. Ada 7 rasul yang adalah saudara Yesus, ya. 7 rasul saudara Yesus. Sebelum kebangkitan, tidak ada keluarga inti yang mempercayai Yesus. Maksudnya keluarga inti adik-adik Yesus. Ya, hanya sepupu-sepupunya setelah kebangkitan, bahkan semuanya menjadi penginjil. Ya, termasuk Yakobus dan Yudas, itu saudara Yesus sendiri. Jadi 7 rasul ini di daerah Galilea ini itu merupakan masih ada hubungan kekerabatan dengan Yesus. Mereka kemudian mengikut Yesus. Ada 3 orang yang dekat dengan Yesus, penekanan dalam kitab Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan hanya Yohanes yang menjadi istimewa. Ya, kenapa? Karena setiap kali duduk makan, ya Yohanes ini selalu dekat duduk dengan Yesus. Jadi Jadi Yohanes ini merupakan murid yang dikasihi Yesus dan rasul yang hidup paling lama dan rasul yang memelihara kehidupan Maria, ibu Yesus. Ya. Ia mengenal Yesus lebih baik dari yang lainnya. Dan kalau kita baca di akhir Injil ini, ia mengisahkan tentang bagaimana dirinya akan mati. Ya, tetapi Yesus berkata, itu ada pertanyaan di situ, Tuhan, apakah dia tidak akan mati, dia akan hidup untuk selama-lamanya? Tapi Yesus berkata, uruslah urusanmu sendiri, sehingga banyak orang beranggapan pada waktu itu bahwa Yohanes tidak akan mati. Ya, ternyata dia bukan tidak mati, tapi dia hidup paling lama dibanding para rasul-rasul yang lain. Walaupun dia sebenarnya sudah disiksa, sudah direbus di minyak goreng ya oleh Kaisar Nero, dan itu tapi dia tetap hidup. Dan Yohanes memang hidup paling lama. Karena itu Yesus menitip ibunya kepada Yohanes. Ingat apa yang dikatakan di kayu salib, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Nah, ini dikatakan kepada Yohanes. Ya. Jadi di Efesus itu juga di Turki itu juga ada rumah Maria di situ. Ya, dan sebanyak orang pergi berkunjung ke sana. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau ke Turki negara yang sangat indah. Dulu Kristen di sana banyak, tetapi kemudian menjadi Muslim, mayoritas Muslim, tapi mereka tetap memelihara rumah yang pernah ditinggali oleh Maria. Silakan untuk berkunjung ke sana, ya. Silakan ada jaket-jaket yang mereka suka ahli dalam jaket kulit, ya begitu ya. Sangat-sangat bagus, ya Turki. Nah, mengapa saudara kandung Yesus tidak mengurus Maria? Kenapa Yohanes? Ya mungkin mereka sudah dibunuh lebih dulu. Jadi Yesus memelihara Yohanes agar tetap hidup untuk tujuan itu. Dan juga untuk menuliskan kitab menurut pandangan murid yang dikasihinya. Nanti tahun 90 baru kitab Yohanes. Dan kemudian 1, 2, 3 Yohanes itu ditulis. Ya karena itu pun karena desakan dari para murid-muridnya.
Yohanes mengembangkan perkataan Yesus karena ia sangat mengenal Yesus. Jadi uh, banyak ahli berkata bahwa sebenarnya uh, Yohanes 3 ayat 16 itu bukan perkataan Yesus. Tetapi Yohanes itu memfarafasekan seolah-olah itu adalah perkataan Yesus. Karena Yohanes itu tahu apa yang Yesus mau. Jadi Yohanes itu berbicara seolah-olah mewakili Yesus dalam menuliskan Yohanes 3 ayat 16. Tapi itu menurut perkataan para ahli. Kita tidak tahu kebenarannya sampai di mana. Karena memang Yohanes orang yang sangat dekat dengan Yesus, jadi dia tahu dia. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesus, ada yang berkata 1, 3, 12, 70. Dari 3 ini, ya Yohanes, Yakobus, dan Petrus, orang yang paling dekat dengan Yesus itu Yohanes. Baru Yakobus dan Petrus. Tapi kemudian 12 murid, ada 70 murid, 150 murid, dan seterusnya. Ya. Jadi dalam Yohanes ini kita menjumpai pertanyaan apakah memang ini dikatakan oleh Yesus atau Yohanes. Jadi para ahli kemudian membuat penafsiran, benarkah ini yang dikatakan oleh Yesus atau ini merupakan perkataan Yohanes tapi menggunakan nama Yesus di situ. Ya. Tetapi tetap saja Allah berbicara melalui Yohanes dan ditulis dalam kitab tersebut. Ya, kita tidak tahu memang, tapi kan Tuhan memberikan ilham kepada Yohanes, ya Roh Kudus memberikan ilham kepada Yohanes untuk menuliskan itu semua. Nah, tujuan setiap kitab-kitab itu tujuannya itu selalu terdapat di akhir. Ya, di akhir. Begitu juga dengan Injil Yohanes. Ya, tujuan kenapa itu ditulis. Ya, salah satunya dunia tidak dapat memuat kitab-kitab jika dituliskan apa yang Yesus kerjakan. Jadi kalau kita mau merangkum, mengambil semua kitab-kitab yang ada, ya mungkin sekolah teologi kita tidak akan berhenti, kita akan terus kuliah mungkin bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun untuk S2 kali. Ya, karena banyak kitab yang harus kita pelajari, tapi Tuhan hanya memilih melalui orang-orangnya, ya hanya 66 kitab ini. Tetapi aku hanya memilih dengan hati-hati apa yang akan kutuliskan ini perkataan Yohanes. Dengan tujuan supaya kamu percaya. Jadi, Yohanes itu ternyata memilih hal-hal yang penting yang ingin dituliskan dan berbeda dengan kitab Injil Sinoptik, 3 kitab Injil Sinoptik. Dia hanya memilih hal-hal yang penting dengan tujuan supaya orang itu percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus itu, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup karenanya. Jadi ini hal yang sangat penting yang Yohanes tekankan dalam penulisannya. Oke, perbedaan antara bahasa Inggris dan Yunani, contoh present continuous tense ditandai dengan kata kerja terus atau implisit. Dalam konteks Lukas pasal 11, di situ teruslah misalnya, teruslah mengetuk pintu tetangga, teruslah percaya, Yohanes 3 ayat 16. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang terus percaya. Ini penekanan dari kitab Yohanes, bukan iman kemarin atau iman hari esok, tetapi iman yang hari ini kita terus percaya kepada Yesus. Bukan karena kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi teruslah percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Bukan hanya berhenti, Yohanes tidak menginginkan bahwa kita hanya berhenti pada aku percaya Yesus.
tetapi hari demi hari kita hidup dalam percaya kepada Yesus. Terus, ya. Jadi iman saya hari ini yang menyelamatkan saya hari ini. Nah, iman saya hari esok itulah yang menyelamatkan saya di hari esok. Kalau kemudian iman saya ya berikutnya, ya itulah yang akan menyelamatkan saya. Jadi bukan iman kemarin, bukan iman kemarin dulunya, bukan iman bulan lalunya, tapi iman saya hari ini. Ya, itu yang ingin ditegaskan oleh Yohanes. Ya, ada 3 aspek kata percaya yang muncul 90 kali dalam Injil ini. Ya, iman itu bukan kata benda, tetapi iman itu sebagai kata kerja. Pistis itu. Ya, pistis itu bukan kata benda, tetapi kata kerja. Jadi pistis, pisteo, ya. Ada 3 dimensi percaya dalam Injil Yohanes. Nah, ada 3 dimensi. Yohanes ingin menuliskan bahwa yang pertama, dimensi yang paling rendah itu adalah menerima kebenaran. Jadi menerima kebenaran. Siapa kebenaran ini? Ya, kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran. Ya, siapa kebenaran ini? Apakah benda? Tetapi Yohanes kemudian menekankan bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi, menerima kebenaran itu merupakan permulaan iman dan menerima apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Kita menjadi percaya oleh. Ya, ada yang ingin ditanyakan Ibu Susana? Ya, jadi menerima kebenaran itu adalah kita itu merupakan permulaan dari iman dan menerima apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Yesus. Kita menerima pribadi Yesus, kita percaya Yesus. Itu merupakan dasar awal menerima kebenaran. Lalu kemudian dimensi berikutnya adalah melakukan kebenaran. Berpegang pada kebenaran itu. Jadi kita melakukan, bukan hanya sekedar terima percaya, tetapi kita melakukan kebenaran. Dan dimensi yang ketiga adalah terus untuk percaya. Ya, terus untuk percaya. Jadi berkelanjutan terus ya tadi. Iman hari ini, iman hari esok, iman hari besok lusa. Jadi dalam Injil Yohanes ditunjukkan dalam kata kerja yang terus berkelanjutan. Nah, iman itu sangat berkaitan dengan kesetiaan. Jadi kenapa sampai Yohanes menekankan terus? Karena apa yang dia alami, bayangkan selama dia hidup, ya banyak penderitaan, banyak aniaya, bahkan dia sudah mengalami hal itu semua, sudah digoreng, sudah dibuang, sudah ini, tapi dia tetap setia di dalam kepercayaannya. Dan ini merupakan dimensi vital dari iman, kesetiaan ini, ya, kesetiaan untuk terus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kebenaran itu bukanlah sesuatu, kebenaran itu adalah seseorang. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kebenaran itu bukanlah sesuatu, tetapi kebenaran itu adalah seseorang. Siapa dia? Yesus Kristus. Pak dosen, ya, saya mau bertanya, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa Yohanes mengatakan kebenaran itu Yesus bukan sesuatu? Ya, coba kita lihat, kamu akan dimerdekakan kalau kamu mengetahui kebenaran. Di ayat berapa itu? Kamu akan dimerdekakan kalau kamu mengetahui kebenaran. Yohanes 8. Ya, Yohanes 8. Ayat 30. Ayat 30.
32. Ya. 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Nah, Kalau ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bandingkan dengan ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. ya, Itu Pak. Yohanes 14 ayat 6 kan juga Yesus sendiri mengatakan dia kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Iya. Jadi kebenaran itu menunjuk kepada Yesus. Tidak ada yang lain. ya. Kebenaran adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Yesus. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Pendeta, kalimat aku menulis dengan hati-hati sebagai perkataan Yohanes itu tertulis di mana, Pak Pendeta? Coba kita lihat itu di tunggu sebentar. Di Yohanes 21 ayat 24 dan 25 memang tidak secara implisit di situ. Tetapi ini merupakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penulisan apa yang dituliskan dalam kitab Yohanes ini oleh Yohanes. Saya lupa. Yohanes 20 juga ayat 30 dan 31, Pak. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi maksudnya secara hati-hati itu Yohanes itu memilih ya apa yang sangat penting untuk supaya orang itu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Ya, Jadi maksud dia saya mungkin seharusnya tidak dikatakan di situ aku ya, Pak Pendeta ya. Seakan-akan kalimat langsungnya dia, padahal tidak ada, hanya kita menyimpulkan mungkin ya. Menyimpulkan di situ, Pak. Kemudian tadi ada saudara kandung Yesus itu tidak mengurus Maria karena kemungkinan telah dibunuh. Tetapi sebelumnya dikatakan Yakobus dan Yudas itu kan saudara Yesus yang menulis juga kitab. Ya, ada 3 itu saudara Yesus. Kapannya dia menulis kalau sudah dibunuh, Pak? Jadi maksudnya kan antara Yesus dengan sampai kematian Yohanes. Di tengah-tengah dalam perjalanan ini, saudara-saudaranya lalu kemudian menjadi rasul-rasul juga, Pak. Yudas itu Yudas yang menulis kitab Yudas. Yakobus kemudian menulis kitab Yakobus. Tapi mungkin di perjalanan ini mereka meninggal.
tidak berumur panjang seperti itu, meninggal, tapi kemudian perawatan itu diteruskan oleh Yohanes. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, di dalam buku itu yang saya sementara cetak itu, di situ memang sangat jelas tentang saudara-saudara Yesus ini, peran saudara-saudara Yesus, a handbook for support structure for church itu. Ya, mungkin bulan ini bulan April sudah bisa terbit di situ. Ya, di situ memang membahas ada saudara-saudara Yesus yang juga kemudian termasuk dalam golongan rasul-rasul perjanjian baru. Bukan 12 rasul Yesus, tapi rasul-rasul perjanjian baru seperti Paulus di situ. Ya. Pak, usul bukunya diterbitkan juga di Playbook, Pak. Iya, Saya itu bawa. dari Andi sih. Dia pakai bahana apa punya begitu. Penerbit Andi, mereka punya, cuman belum diperbaharui. Kemarin saya tanya juga, gimana kalau orang mau dapatkan PDF-nya, ya mereka belum itu. Ada di bahana. Kalau Playbook itu dia teknologinya cukup bagus ya. Iya, Kita nggak bisa screenshot, ada batasannya jumlah screenshot yang bisa dilakukan. Iya. Saya lupa ini mana dia tulis ini. Jadi sudah didesain seperti ini bukunya, covernya sudah ada. Pak Pendeta. Ya. Pertanyaan satu lagi tentang Flix. Ya, tentang Yohanes pasal 4 itu ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria, kenapa Tuhan Yesus katakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal? Iya. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Ini pelajaran menarik ini, Pak. Di Yohanes 4 ini. Allah Bapa. Tetapi 21 Yohanes 4 ayat 21 Yesus katakan akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Jadi Yesus di sisi lain mengakui bahwa yang disembah Samaria itu Allah Bapa. Apa maksudnya? Oke. Mulai ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kenapa ini? Karena pada waktu itu ketika orang Israel masuk tanah Kanaan, kemudian ada 2,5 suku yang tidak mau menyeberang, mereka mau tinggal di situ. Ya, lalu sebagiannya menyeberang. Dan kemudian 2,5 suku ini membangun pusat penyembahannya mereka sendiri. Dan itu kemudian juga terjadi pada kisah perpecahan antara Israel dan Yehuda. Ya. 10 suku dan 2 suku. Ya. Di situ. Jadi 10 suku ini kemudian membuat penyembahan di Bukit Khorasim, ya. Lalu kemudian 2 ini kan penyembahannya di Yerusalem. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena orang Israel yang ada di Samaria tidak ingin orang-orang Israel, rakyatnya itu pergi menyembah ke Yerusalem. Jadi mereka membangun seperti itu,
Dan di sini memang dikatakan bahwa di atas gunung ini nenek moyang kami menyembah, tapi Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Akan menyembah Bapa. Berarti di sini akan, Pak. Akan menyembah Bapa itu akan mungkin bisa saja terjadi peralihan penyembahan. Fokusnya beralih bisa. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi perempuan ini dan nenek moyangnya, mereka menyembah tidak tahu siapa yang mereka sembah karena mereka mengalihkan penyembahan ke Yerusalem. Tapi Yesus berkata, kamu akan menyembah Bapa. Ada fokus peralihan. Hari ini saya menyembah A, tapi Yesus berkata, kamu akan menyembah Bapa. Nah, tetapi sebenarnya yang Yesus ingin tekankan di situ bahwa bukan soal di mana tempat penyembahan itu. Bukan berbicara tempat, Pak. Tapi berbicara siapa yang disembah. Dan siapa yang disembah itu bisa disembah di mana saja. Bukan hanya pada satu tempat. Baik Pak, berarti bisa jadi memang dia tidak menyembah Allah walaupun dia mengaku Yakub bapaknya, walaupun dia Ya, mengetahui Mesias akan datang ya. ya, Ya, terima kasih Pak Pendeta. sama-sama Pak. Oke, saya lanjut lagi, tinggal sedikit. Ini agak sangat penting di Yohanes ini. Ya, ada dua hal yang terjadi di Efesus. Ya, ada pandangan. Jadi begini, ada dua hal ini adalah, yang pertama adalah murid-murid Yohanes Pembaptis atau disebut kaum Yohanan itu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, jadi seharusnya siapa yang membaptis lebih tinggi pangkatnya. Nah, jadi karena melihat hal ini dan mereka mulai mengajar tentang hal ini, ya pengajaran termasuk dalam satu pengajaran sesat di sini, maka murid-murid Yohanes, ya bukan Yohanes Pembaptis, murid-murid Yohanes, murid Yesus, itu kemudian mendorong untuk supaya Yohanes membuat tulisan bisa mengcounter itu. Makanya pasal yang ketiga dalam kitab Yohanes itu, di situ ditulis, biar aku semakin kecil dan Yesus semakin besar. Di situ ditulis memang bahwa Yesus itu lebih tinggi dari siapapun. Jadi itu maksud pandangan ini. Jadi ini untuk meredam pengajaran itu. Karena itu ketika Yohanes menuliskan kitab dan menyatakan keberadaan Yohanes Pembaptis, maka dalam penulisan Yohanes, Yohanes murid Kristus itu cenderung merendahkan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis berkata bahwa ia harus makin kecil, ya. Jadi Injil Yohanes ini merupakan koreksi dari pandangan para murid-murid atau pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis yang meninggikan Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Yohanes Pembaptis memandang bahwa Yesus bahwa ia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa isi dunia, dan ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi
Yohanes di sini menekankan bahwa Yohanes murid Yesus menekankan bahwa kita harus mewartakan keduanya, yaitu jika hanya satu maka kosong. Jadi bahwa anak domba Allah akan menghapus dosa isi dunia dan ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dua hal ini harus terjadi. Orang harus dihapus dosanya dan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia hanya bisa membaptis, tetapi masa depan atau baptisan Roh Kudus itu hanya ada di tangan Yesus. Nah, orang Yunani tidak oke, sampai di sini. Lalu kemudian orang Yunani itu tidak menggabungkan sekuler dan tidak dapat menggabungkan karena pemahaman mereka, konsep filsafat berpikir mereka, jadi mereka tidak dapat menggabungkan itu. Padahal memang cara berpikir mereka adalah ilahi ke bumi, tapi mereka tidak bisa menggabungkan antara fisik dan spiritual, antara sementara dan kekal. Ya, jadi tidak bisa digabungkan. Ini masalahnya mereka ingin memahami Yesus itu sebagai anak Allah dan anak manusia. Jadi pertanyaan mereka begini, mana yang nyata pada diri Yesus? Yang ilahi atau yang manusia? Ya. Ada yang berkata ia adalah ilahi, lebih ilahi daripada manusia. Dia tidak pernah menjadi manusia. Ia hanya tampak sebagai manusia. Nah, pemahaman ini itu adalah pemahaman docetisme, semu, bahwa Yesus itu adalah manusia yang semu. Ilahi menjadi manusia yang semu. Ya. Jadi misalnya karena Yesus itu adalah tidak pernah menjadi dia adalah manusia, dia hanya tampak sebagai manusia saja. Misalnya kalau dia bilang saya mohon maaf, saya mau pergi ke toilet, ya. Tetapi sebenarnya tidak terjadi demikian, bahwa apa yang Yesus lakukan di toilet itu seperti jasmani kita. Ya. Yesus pergi tetapi dia tidak melakukan hal seperti itu. Itu maksudnya di situ. Ada pendapat yang berkata ia lebih daripada manusia. Ia lebih manusia daripada ilahi. Kenapa? Karena ia menanggapi Allah dengan sempurna. Dan kemudian dia bisa mengembangkan kapasitas ilahinya yang ada sehingga dia bisa menjadi manusia yang sempurna. Nah, jadi dia manusia yang sempurna. Tadi dia manusia yang semu saja. Docetisme itu kesemuan saja. Nah, jadi hal ini yang membuat orang-orang Yunani agak-agak susah untuk berpikir sampai di situ. Jadi ada seorang profesor, ya, John Hick dari Universitas Birmingham, dia menuliskan buku tentang mitos Allah yang berinkarnasi. Nah, buku ini sangat-sangat menghancurkan iman anak-anak muda yang kuliah di sana. Dan mereka keluar dengan iman yang kosong. Mereka tidak mengakui Yesus di situ, bahwa Yesus itu hanya manusia. Ya. Ia adalah manusia yang sama, manusia untuk sesama. Jadi ia manusia dari yang ilahi begitu. Manusia yang bisa menanggapi Allah lebih dari siapapun. Nah, jadi pemahaman ini disebut pemahaman adoptianisme yang menyatakan bahwa Yesus itu hanya diadopsi
Ya, sewaktu pembaptisannya dan kemudian menjadi anak Allah. Jadi Yesus itu manusia biasa, tetapi ketika dibaptis dia keluar dari air, surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus itu diangkat sebagai anak Allah. Ya, padahal Alkitab mencatat bahwa Yesus itu anak tunggal dan kitalah anak-anak adopsi sebenarnya. Yesus itu adalah anak Allah, ya kita diadopsi karena kita percaya kepada Yesus. Kalau hitung silsilah Yesus di Matius 1 itu ada kurang 1. 14, lalu kemudian 13. Coba Bapak Ibu hitung ya silsilah Yesus itu. Ya, itu ada 14, 13. Harusnya 14. Ada 14 turunan, ada 3 generasi di situ. Tapi yang terakhir itu hanya sisa 13. Ia sebagian manusia, ada yang berpendapat ia sebagian manusia dan ia sebagian yang ilahi. Ya, ini merupakan pandangan saksi Yehova terhadap Yesus. Ya, Yesus itu di tengah-tengah, bukan keduanya. Jadi mereka tidak bisa menerima 3 ayat dari pasal Yohanes, ya 1 Yohanes. Dari pasal 1 dari kitab Yohanes. Yang benar adalah Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Kalau jemaat biasa mengatakan Yesus itu 100% manusia, Yesus itu 100% Allah. Tapi kan kita tidak memakai 100%, ya perhitungan kemurnian persen. Kita bisa berkata bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yesus itu juga sungguh-sungguh manusia. Nah, Yesus itu sepenuhnya Allah, Yesus itu sepenuhnya manusia. Nah, jadi jika tidak maka ia tidak dapat melakukan untuk manusia. Ada 2 hal yang ia lakukan untuk manusia. Sorry, ini dia punya, saya terlambat di sini. Menyingkapkan Allah bagi kita dan kemudian merekonsiliasi hubungan kita dengan Allah. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyingkapkan siapa Allah Bapa itu bagi kita. Dan kematiannya itu membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Ia tidak bisa melakukan keduanya jika ia bukan Allah dan juga manusia. Nah, inilah kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes tentang Yesus. Jadi Injil ini sangat menekankan kepada keilahian yang sepenuhnya. Saksi Yehova percaya bahwa Yesus adalah ciptaan pertama dari Allah. Jadi Yesus bukan pencipta tetapi ciptaan. Apakah Yesus ciptaan? Yesus itu kan nama kemanusiaan dari firman Allah. Iya kan? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu diam di tengah-tengah kita. Dan Maria telah disampaikan oleh malaikat, beri nama Yesus. Nah, ketika Yesus lahir, 8 hari kemudian, barulah dinamakan Yesus. Oke.
Jadi kitab Yohanes ini berbicara tentang kesempurnaan. Ada 7. Dia menyebut 7 saksi yang menyebut Yesus sebagai anak Allah. Yohanes Pembaptis, Nathaniel, Yesus sendiri, Petrus, Marta, Thomas, dan Yohanes. Saksi dipakai 50 kali dalam Yohanes. Kata saksi itu dipakai 50 kali dalam kitab Yohanes. Ada 7 karya Yesus. Ini yang ada dalam Injil Yohanes. Ada 7 karya Yesus atau mujizat atau tanda. Nah, alasan inilah 7 mujizat yang paling sensasional, yang sangat ilahi menurut Yohanes. Makanya dia masukkan di situ. Air menjadi anggur, anak pegawai istana yang disembuhkan dari jarak jauh oleh Yesus, mujizat kolam Bethesda, 5 roti 2 ikan, Yesus berjalan di atas air, orang buta dari lahir, Lazarus yang sudah 4 hari meninggal kemudian bangkit kembali. Semua ini, peristiwa ini bukan peristiwa psikosomatis, tetapi peristiwa ilahi. Ada 7 perkataan Yesus yang berbicara tentang dirinya sendiri. Ego eimi, ya, dalam bahasa Yunani, atau anihu. Ego eimi, ya, akulah roti hidup. Ego eimi, terang dunia. Akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Jadi tidak ada satupun orang yang memperkatakan tentang dirinya. Yesus mengakui dirinya, siapa dia sebenarnya di hadapan orang banyak. Bahkan dia berdiri ketika ada pesta, ada perayaan yang besar. Di Yohanes pasal yang ke-8 dia berkata, akulah terang dunia. Bukankah ini suatu keberanian bisa mengakui siapa diri kita di. Makanya ya orang Yahudi, para ahli-ahli Taurat menganggap ini merupakan penghujatan kepada Allah. Oke. Istilah logos. Nah, kita sampai di istilah logos. Kita lanjut sebentaran, Pak Made. Masih banyak, Pak? Atau diselesaikan aja dulu, Pak? Ini. Kenapa? Diselesaikan saja. Ya, oke. Tinggal logos ini supaya kita bisa mengerti kenapa sampai Yohanes itu menggunakan hologos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, istilah logos ini merupakan sebuah gelar yang luar biasa. Apa artinya? Ya, Sang Firman. Ya, jadi ini merupakan lebih dari sekedar ekspresi pikiran yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini merupakan sebuah pribadi. Nah, Yohanes ini menulis tentang itu karena ia ada di Efesus. 600 tahun sebelum Yohanes menulis, ada seorang yang bernama Heraklitus. Dia seorang pemikir, dan dia dikatakan dialah penemu ilmu pengetahuan. Dia seorang pengamat yang hebat, yang sejak kecil selalu bertanya, mengapa? Ya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini bisa begini? Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Bukan kayak lagu Indonesia. Mengapa? Da 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 da. Mengapa ku bertanya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang, kata Ebit GHD. Nah, jadi dia kemudian mengembangkan pemikiran ini, dan Heraklitus mengatakan bahwa kita harus melatih indera penglihatan kita, pendengaran, peraba, untuk mengamati apa yang terjadi di sekitar kita dan bertanya, mengapa? Mengapa seperti demikian? Misalnya tentang cuaca, ya, dan awan, binatang, dan manusia. Dia berkata, ia menyebut mengapa. Nah, kata mengapa ini adalah logos. Dan
logoslah alasan dari mengapa. Nah, menurutnya kita ini harus mencari logos dalam setiap hal, baik itu dalam kehidupan atau bios, ya, carilah logos. Jadi bios ditambah logos jadi biologi. Mencari logos di dalam kehidupan, penyebabnya gitu. Dalam cuaca, carilah logos. Jadi meteorologi misalnya. Jadi setiap ilmu pengetahuan harus mencari logos. Nah, alasan mengapa semua seperti itu. Logos itu adalah alasan mengapa semua menjadi seperti itu. Nah, jika kita mempelajari psikis manusia, carilah logos. Makanya bisa jadi psikologi di situ. Kita mempelajari Tuhan, carilah logos, teologi di situ. Nah, jadi ilmu pengetahuan hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan. Jadi ketika kenapa sampai Heraklitus ini disebut seorang yang menemukan ilmu pengetahuan? Karena dalam pemikirannya sehingga apa yang dia kemukakan itu akhirnya menjadi semakin terspesialisasi, ya. Karena itu ilmuwan yang mengerti banyak pada bagian yang sedikit. Jadi kita belajar tentang teologi, sebenarnya kita hanya mengerti pada bagian yang sedikit. Ya, hanya mengerti pada bagian yang sedikit. Seorang teolog tidak akan mengerti semuanya. Makanya ada yang ahli dalam perjanjian baru. Perjanjian baru pun ini bisa terbagi lagi. Ada yang ahli dalam kitab Matius misalnya, atau kitab sinoptik. Ada yang ahli dalam kitab Roma. Ada begitu juga dengan perjanjian lama dan yang lain-lain. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sudah tahu semuanya. Ya, tidak ada satu manusia yang tahu segala-galanya. Ya, jadi makanya kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Saya mungkin ada yang tidak tahu di bagian ini, Bapak Ibu bisa tahu di bagian yang lain. Itu sangat penting bagi kita. Nah, jadi kemudian Yohanes berkata, kalau begitu tanyakanlah alasan mengapa dari seluruhnya itu. Mengapa itu semua ada di sini? Jawabannya, kenapa itu semuanya ada? Alasannya kita ada, alasan semua ini ada. Itu adalah karena Yesus. Nah, Ibrani sudah menuliskan hal itu. Coba kita lihat. Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 2 bagian terakhir. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi alasan semuanya itu adalah karena Yesus. Jadi Yesus alasannya. Nah, jadi semua itu adalah hadiah Allah bagi anaknya. Semua disimpulkan padanya. Ia adalah alasan mengapa ia adalah logos itu. Nah, itu satu bagian. Nah, kata logos kemudian juga memiliki fase lain di dalam sejarah. Jadi di kota Alexandria, ya, di kota Alexandria itu di seberang daerah Mediterania sana ada satu kota namanya kota Alexandria. Nah, kota ini merupakan pusat daripada pusat universitas. Jadi banyak universitas di situ. Ya, kemudian menggabungkan pemikiran Yunani dan Ibrani. Kenapa? Karena banyak orang-orang Yahudi yang tercerai-berai dan kemudian migran ke sana dan kemudian kuliah di situ dan menjadi profesor di situ. Salah satunya adalah seorang profesor filsafat yang bernama Philo. Nah, di sini mereka menerjemahkan Alkitab ke bahasa Yunani.
Jadi ada 70 orang terpelajar kemudian bekerja sama ya untuk menerjemahkan bahasa Alkitab dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, makanya disebut Septuaginta. Kita kenal dengan Septuaginta atau dengan kode LXX. Ya, jadi ada 70 orang. Jadi mereka ingin menginterpretasi pemikiran Ibrani ke dalam pemikiran Yunani. Dan kemudian Philo ini menangkap kata logos ya, dan berkata bahwa kita tidak boleh menyebutnya itu melainkan dia. Jadi logos itu bukan itu, tetapi dia, menurut Philo. Dan kemudian logos, jadi begini, Philo itu menangkap kata logos itu bukan itu, tetapi dia. Ia tidak memaksudkan logos seperti pribadi, tetapi dia mempersonifikasikannya. Ya, jadi logos lebih daripada sebuah benda. Misalnya, kita tahu lagu Si Jago Mogok. Pernah dengar lagu Si Jago Mogok? Si Jago Mogok, namanya ku berikan. Jadi keluarga ini punya mobil yang suka mogok. Jadi dinamakan mobil itu Si Jago Mogok. Saya kira mungkin Bapak Ibu punya barang-barang pribadi yang Bapak Ibu namakan. Ada teman saya menamakan laptopnya sebagai Lepi. Ya, ada handphone mungkin bisa namakan My Happy misalnya. Ya, jadi kalau misalnya orang tanya, dia cari mana happyku, mana happyku, happyku itu menuju kepada handphone. Ya, personifikasi di situ. Jadi logos menurut Philo itu merupakan suatu personifikasi, bukan benda, tetapi lebih daripada benda. Nah, personifikasi ini kemudian menjadi sebuah karakter, ya, karakter. Nah, jadi misalnya tadi saya katakan, misalnya mobil kita pakai sebagai kata dia. Mobil itu bukan benda bagi kita, tetapi sebagai lebih daripada benda. Ya, dia kita sebut dia. Lalu kemudian personifikasi logos itu, ya, oleh Philo. Nah, personifikasi logos ini dipersonifikasi sebagai seorang pria. Ya, seorang pria. Nah, kalau kebijaksanaan itu kan dipersonifikasi sebagai seorang wanita. Lambang kebijaksanaan itu kan wanita, Sophia. Ya kan? Pernah tentang membaca kisah Sophia. Ya, jadi dipersonifikasi sebagai wanita. Nah, logos dipersonifikasi sebagai seorang pria, bentuk laki-laki. Jadi, kemudian Yohanes ini dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Heraklitus dan Philo. Nah, siapa logos itu? Logos itu adalah Yesus. Nah, ada 4 hal penting mengenai logos, bahwa kekekalan, logos itu berbicara kekekalan, itu sudah ada di sana, sudah ada sebelumnya. Ya, berbicara tentang apa? Kepribadiannya. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Kita mengenal bahwa Allah adalah kasih karena Tritunggal. Dalam Tritunggal itu ada hubungan kasih yang kuat. Karena jika hanya ada satu, bagaimana Allah dapat mengekspresikan kasihnya? Allah mengasihi anak dan mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa. Bapa mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Firman. Firman mengasihi Bapa. Nah, kemudian hal penting lainnya adalah ketuhanannya. Logos itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian logos itu menjadi manusia. Oke. Jadi
Apa artinya hidup? Yaitu mengenal pribadi Bapa melalui anak. Ini penekanan daripada kitab Yohanes. Jadi anak berusaha memperkenalkan Bapa kepada umat Israel. Nah, melalui Roh Kudus kita dapat menikmati hidup ini. Kalau Bapak Ibu baca pasal 1 dan 3 itu lahir dari air dan roh. Pasal 4 itu tentang air hidup. Pasal 7 itu bicara tentang akulah air hidup. Pasal 14 dan 16 itu berbicara tentang Parakletos. Pasal 20 ia menghembusi murid-murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke, sampai sekian. Ya. Sudah jam 7.20. Ya. Jam 7.20. Apa kita mau makan siang, makan malam sama-sama sambil Sambil presentasi? presentasi. Ya, mungkin begitu aja Pak ya. Oke, jadi mungkin 10 menit ini disiapkan dulu makan, 5 menit disiapkan makan malamnya Pak, untuk kemudian kita sama-sama presentasi. Ya. Jadi presentasi tetap jam 7.30 ya, jam 7.30. Ya. Oke. Siapa yang nanti presentasi sebentar ini? Kolose. Saya. Kami kelompok Titus, Pak Made. Ya, bisa siap ya jam 7.30. Apa-apa sambil makan presentasi, tidak masalah, tidak mengganggu keselamatan kita. Silakan dipersiapkan makanan dan minuman Bapak Ibu. Ya. Ya, saya pamit dulu sebentar.